Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Sekali lagi malam ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Lukas pasal yang kelima ayat yang ke-12 sampai yang ke-16. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat sunyi dan berdoa. Si kusta yang menghampiri Yesus adalah seorang yang nekat. Seseorang yang mengidap penyakit kusta tidak boleh ada di tengah-tengah kerumunan masyarakat. Seseorang yang berpenyakit kusta harus diasingkan, harus tinggal di luar kota. Dan ketika dia datang ke kota untuk membeli bahan makanan, dia harus berteriak, "Najis, najis, najis," supaya orang yang dekat dengan dia pergi menjauh. Karena ketika seseorang tersentuh dengan orang yang mengidap penyakit kusta, orang itu akan menjadi najis sampai dia mengalami kesembuhan, dan yang berhak mentahirkan orang yang berpenyakit kusta adalah imam. Namun dalam perikop yang kita baca, si kusta menghampiri Yesus di tengah kota. Apa yang mendorong tindakan si kusta berani, nekat menghampiri Yesus? Si kusta meyakini bahwa hanya Yesus yang dapat berkuasa menyembuhkan dirinya. Dia mendengar berita tentang mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus, sehingga imannya timbul. Dia meyakini Yesus dapat memulihkan hidupnya. Dia melihat Yesus sebagai orang yang punya otoritas untuk mentahirkan dia. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, orang kusta ini mendengar kabar tentang Yesus. Sadarkah kita berapa banyak orang di luar sana merasa seperti si kusta, merasa sendiri, merasa diasingkan, tidak punya harapan, tidak punya siapa-siapa yang memperdulikan dia. Mereka tidak tahu harus kemana karena mereka belum mendengar kabar tentang Yesus. Tugas kita Bapak Ibu Saudara membawa kabar baik. Sebagai anak Tuhan, mari kita semua melakukan amanat agung. Dimanapun kita berada, kabarkan Injil keselamatan. Yesus Tuhan yang berkuasa, yang sanggup memulihkan hidup setiap orang yang mau percaya kepadanya. Agar mereka yang hilang pengharapan, yang merasa sendiri, yang tidak punya siapa-siapa, mereka mempunyai pengharapan. Ada Yesus yang mau menerima kehidupannya. Jika bukan kita yang membawa kabar baik, siapa lagi? Lalu apa yang mempengaruhi tindakan nekat dari si kusta untuk menghampiri Yesus? Si kusta menyadari bahwa dia orang berdosa, memiliki kelemahan, tidak berdaya, dan dia mengharapkan hanya kemurahan Tuhan. Itu dibuktikan ketika dia sujud menyembah Yesus sampai ke tanah sebagai tanda ketidakmampuannya, sebagai tanda orang yang berdosa yang memerlukan kemurahan Tuhan. Kenekatannya membuahkan hasil. Yesus memenuhi permintaannya. Yesus mengulurkan tangannya untuk menjamah si kusta. Sentuhan Yesus tidak membuat Yesus menjadi najis, tetapi sentuhan Yesus membawa mujizat.
Mari Bapak Ibu Saudara, kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita tidak beda dengan orang yang berpenyakit kusta. Kita adalah orang berdosa. Kita orang yang memerlukan kemurahan Tuhan, memerlukan sentuhan tangan Tuhan. Berlarilah kepada Yesus ketika kita mengalami permasalahan, ketika kita mendapatkan tekanan dalam hidup ini. Mendekatlah kepada Yesus, karena Dialah Allah yang bersedia menghampiri kita orang-orang berdosa. Mungkin kita akan menaikkan permohonan yang sama seperti si kusta. Jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Suatu iman yang luar biasa, kepercayaan bahwa Yesus sanggup mentahirkan. Dan jawaban Yesus sangat luar biasa. Yesus menjawab, "Ya, aku mau." Dan jawaban yang sama malam ini kita akan menikmati juga. Ya, Yesus mau mentahirkan hidup kita. Tersungkurlah di hadapan Tuhan. Sujud menyembah kepada Tuhan. Karena kemurahan Allah masih berlaku bagi hidup kita. Janganlah ragu akan kemurahan Tuhan. Dia selalu bersedia menjamah dan memulihkan hidup kita. Biarlah firman Tuhan malam hari ini merubah hidup kita, dan firman Tuhan menjadi berkat bagi kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.